Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi sahabat, bagi bos-bos Q yang sedang beraktivitas. Semoga selalu diberikan kelancaran, yang sedang berlibur semoga selalu diberikan event-event yang mantap. Oke, di sini Sun Power akan kembali lagi memberikan konten yang semoga bermanfaat. Di sini akan kita bahas tutorial tentang hitungan PLTS. Bahwasanya PLTS itu hubungannya dengan watt horse kalau untuk sistem off grid, karena di sini saya akan membahas tentang sistem off grid. Oke, para sahabat mungkin yang masih mau berbagi ilmu dengan Sun Energy, di sini saya akan membahas tentang kebutuhan daya rumah Anda yang ingin menggunakan PLTS. Karena pada dasarnya itu customer yang sudah masuk ke Sun Energy itu memesan PLTS itu kebanyakan tanpa memiliki dasar. Mereka hanya memesan jumlah daya watt saja, tapi tidak pernah menghitung kebutuhannya. Nah, di sini akan saya sedikit terangkan. Di sini akan saya terangkan untuk kebutuhan, di mana para pemesan itu selalu bertanya untuk pemesanan PLTS, dia selalu bertanya GAN 2000 watt untuk kapasitas 2000 watt berapa, untuk kapasitas 1300 berapa, untuk kapasitas 3000 berapa. Kebanyakan mereka melontarkan hal-hal seperti itu, dimana si penjual PLTS itu, si pemasang, dia tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Anda, karena mereka belum tahu kebutuhan di peralatan rumah Anda itu apa. Walaupun menggunakan 2000 watt, tapi tidak diikut sertakan data real kebutuhan rumah tangganya, tidak akan pernah bisa memberi harga karena tidak bisa menghitung. Karena di mana PLTS off grid ini hitungannya adalah per jam watt horse, karena sistemnya adalah power bank menggunakan baterai. Berbeda seperti PLN. PLN itu on time 24 jam. Mau kita pakai AC running tanpa non stop juga dengan daya 2000 watt, itu PLN tidak ada hubungannya dengan watt horse, tidak ada hubungannya dengan waktu. Yang ada hubungannya adalah berapa besar tarif yang akan dibayar, seperti itu. Sedangkan PLTS dengan daya 2000 watt itu untuk kebutuhan seperti AC, alat-alat kontinu, itu kita pacuannya di kapasitas WP dan baterai. Oke, di sini saya akan membahas hal yang terkecil saja ya, untuk kapasitas 200 watt. Contoh saya sendiri ya. Saya membutuhkan daya 200 watt untuk penerangan. Ingat, di sini bebannya hanya penerangan. 200 watt untuk penerangan dengan 200 watt daya kontinu itu berbeda hitungannya ya. Jadi di sini untuk PLTS bener-bener hitungannya harus real, datanya harus real juga. Oke, kita mulai. Di sini saya misalkan membutuhkan daya 200 watt, karena daya 200 watt khusus penerangan ini tidak ada lonjakan ya. Beda dengan daya-daya konduksi yang sifatnya motor. Di sini saya membutuhkan daya 200 watt on time selama 12 jam non PLN. Oke. Di sini saya membutuhkan daya 200 watt. On time non PLN selama 12 jam. Berapakah kapasitas solar cell dan baterainya yang kita butuhkan?
Di sini untuk penerangan ya, garis bawah di sini penerangan. Penerangan ya, hanya penerangan, bukan untuk alat-alat berputar seperti kipas angin, seperti pompa air. Itu beda hitungannya karena dia kontinunya dia induksi, jadi hitungannya sedikit berbeda. Di sini saya membutuhkan 200 watt dengan sistem 12 volt, yaitu untuk penerangan. Jadi kalau dihitung itu satu lampu itu 20 watt kali 10 titik, totalnya 200 watt. Oke, kita cara hitungnya seperti ini ya untuk sahabat. Jadi untuk hitung-hitungan terkecil ini adalah pacuan sampai hitungan yang terbesar hitungannya sama. Tapi untuk penerangan beda halnya dengan kayak alat-alat kontinu, nanti kita bahasnya hitungannya beda lagi. Kita di sini bahas yang untuk penerangan saja. Oke, berarti di sini kita 200 watt untuk jawaban. Di sini kita kita jawab dulu. Jawab 200 watt dikali 12. 200 watt dikali 12. Di sini akan ketemu 2400. Apakah 2400 ini akan 2400 adalah kapasitas energi yang harus dihasilkan untuk menyuplai 200 watt. WH, watt hours. Nah, jadi membutuhkan kapasitas 2400 WH untuk mensuplai 200 watt selama 12 jam non PLN. Nah, untuk 2200 watt kita uraikan lagi 2400. 2000 bukan watt ya, watt hours. Ini kita bagi 5 DOD baterai. Ketemunya 2400 dibagi 5. Di sini akan ketemu 480. Atau kita bulatkan di 500. Biar enggak genap ya, biar enggak ganjil. Nah, kebutuhan PF-nya ini 480 sampai 500 ini, apakah ini adalah kebutuhan PF yang Anda butuhkan? Jumlahnya idealnya di 500, kita genapkan menjadi 500. Jadi 500 WP untuk kebutuhan PF-nya. Sedangkan untuk kebutuhan baterai berarti kita uraikan lagi di sini 2400. Karena ini sistemnya 12 volt berarti dibagi 12. Di sini akan ketemu 2400 dibagi 12 akan ketemu di sini 200. Aha. Inilah kebutuhan baterainya. 200 Ah untuk mencukupi 200 watt on time selama 12 jam. Penerangan ya, penerangan. Jadi begitu ya untuk sahabat, teman-teman, hitungannya, kapasitasnya. Jadi untuk kebutuhan solar cell-nya itu ini hitungan kasar ya, hitungan kasarnya seperti ini ya, hitungan kasar atau dasarnya seperti ini. Jadi untuk 200 watt on time selama 12 jam non PLN ini membutuhkan solar cell 400 WP. Baterainya di 200 Ah atau bisa dibulatkan di 500 untuk pemasangannya lebih mudah. Di 500 WP kita paskan, jadi tanggung. Kalau 480 WP otomatis kita pakainya 400, berarti 100 kali 4 lembar yang 80 WP nya kan tanggung tuh, jadi kita genapin jadi di 500 WP, totalnya 5 lembar kalau pakai yang 100 WP.
500 Ah. Kalau pakai yang 250 WP berarti hanya 2 lembar solar cell saja. Jadi lebih efisien untuk pemasangannya. Oke, untuk baterainya kita di 200 Ah. Ya mungkin itulah sahabat untuk hitungannya. Nah misalkan saya terangkan lagi bagaimanakah GAN kalau misalkan di waktu mendung, apakah masih tetap mensuplai 24 jam 12 jam kah? Nah, ada lagi hitungannya. Nah, di sini kita hitung untuk skala perhitungan di cuaca buruk atau cuaca yang tidak ekstrim ya, cuaca mendung. Untuk memenuhi 12 jam untuk kapasitas tersebut, kita kalikan untuk idealnya, kita kalikan 2 dari kapasitas ini. Jadi kita kalikan 2 atau kita tambah setengahnya bisa. Kalau kita kalikan 2 mungkin bisa on time 24 jam ya, cuman dari idealnya bisa dikalikan 2 lagi. Jadi untuk 12 jam ini idealnya kita kalikan 2 untuk kapasitas amannya dikalikan 2, untuk kapasitas mungkin 80% dari running itu bisa kita tambahkan, misalkan ditambahkan menjadi 600 WP atau di sini 800 WP misalkan. 400 dikali 480 dikali 2 atau ditambah menjadi 600 WP. Di sini baterainya ditambah menjadi 350 atau 450. Itu untuk dikira-kira supaya budget tidak membengkak. Nah, untuk idealnya berarti dikali 2. Ini wajib dikali 2 untuk idealnya. Jadi kebutuhannya itu dari 500 WP berarti kita pasang di 1000 WP. Baterainya kita pasang di 450 300 Ah, di 150 Ah dikasih 3 piece berarti total 450 Ah. Inilah idealnya untuk memenuhi 12 jam. Untuk memenuhi 12 jam on time, entah itu di kala waktu mendung, waktu panas, dia akan 1000 Ah 1000 WP ini akan mensuplai dan mencharger baterai secara maksimal 90% untuk penchargeran ke baterai. Jadi lebih baik itu besar daripada besar daripada pasak ketimbang besar pasak daripada tiang, kasarnya seperti itu ya. Jadi semakin besar penghasil energi ini semakin maksimal untuk pengisian ke baterai. Mungkin begitu ya untuk sahabat. Untuk hitung-hitungannya. Jadi keperluan watt untuk penerangan itu seperti itu ya dayanya. Untuk penerangan bagaimana dengan alat-alat kontinu itu hitungannya sedikit berbeda. Misal saya hitung kebutuhan AC. Ini untuk AC on time saya hitung di 9 jam per malam tanpa PLN. Berapakah kebutuhan baterai dan kebutuhan solar cell-nya? Oke. Ini untuk AC aja ya. Kalau untuk PLTS itu, kalau untuk kebutuhan itu misalkan kalau buat AC ya AC, kalau buat yang lain. Jangan pernah menghitung daya. Saya kebutuhan AC 8 jam berapa on time 10 jam tanpa PLN. Jadi kalau hanya AC ya AC, jangan ditambah lagi. Sama lampu juga ngikut sama ini, hitungannya udah beda lagi. Jadi kalau untuk AC ya AC. Misalkan di sini AC 360 watt. Setengah PK. 1 unit. Setengah PK ya, AC setengah PK. Kebutuhannya on time 9 jam. Non PLN. Nah, di sini untuk AC 360 kita kalkulasikan di
450 soalnya ada daya lonjak. Di sini kita hitungnya di 450 watt. Selama 9 jam, berarti dikali 9. Berapa? 450 dikali 9. Di sini akan ketemu 4050 WH. Nah, di sini sistemnya misalkan 12 volt sistem PLTS-nya. 4050 WH kita uraikan 4050 4050 dikali dibagi DOD baterai 5. 4050 dibagi 5. Di sini akan ketemu 810. Kita bulatkan menjadi 800, tidak apa-apa. Ini bedanya cuma sedikit. Jadi kebutuhan panel suryanya di 800 WP. Ini adalah kebutuhan panel suryanya. Kebutuhan PF-nya di 800 ya. Nah, untuk kebutuhan baterainya berapa? Di sini kita uraikan lagi 4050 dibagi, karena ini 12 berarti sistemnya 12. Oke, dibagi 12 berapa ketemunya? Di sini akan ketemu 337,5. Jadi kita bulatkan saja di 400 Ah. Nah, inilah kebutuhan solar cell PF untuk 1 unit AC setengah PK. Hanya untuk 1 unit AC setengah PK aja ya, tidak boleh melibatkan yang lain, walaupun itu lampu 2 titik, walaupun itu lampu 1 titik, walaupun itu apa aja jangan dilibatkan. Ini hitungan real, karena hitungan PLTS itu harus real, harus detail, harus benar-benar mencakup keperluan dia sendiri. Ini untuk hitungan AC 1 unit AC setengah PK dengan lifetime 9 jam non PLN di malam hari membutuhkan baterai 400 Ah dengan PF di 800. Ini untuk batas minimal. Untuk batas minimal kasarnya mungkin bisa nyampe 90% on time, bisa kurang, yang artinya begini. Artinya ini kebutuhan segini ini kalau maksimal panasnya bagus. Kalau maksimal panasnya itu, musim panasnya itu lagi ekstrim. Bagaimanakah dengan musim hujan? Otomatis banyak pengurangan dari kapasitas yang telah ditentukan. Nah, dari pengurangan itu bagaimanakah amannya? Seperti tadi ilmunya, dikalikan 2. Jadi 800 WP dikali 2. 400 Ah dikali 2 sama dengan 1600 sama 800. Ini untuk mencukupi kebutuhan selama 8 jam. Jadi siangnya jangan dipakai. Cukup kebutuhan 8 jam ini, solar panelnya ini hanya dipakai di malam hari saja sesuai standar. Jadi siang hari jangan dipakai, untuk dipakainya di malam hari saja. Dengan kebutuhan segini setiap hari on time 9 jam non PLN. Begitu ya untuk keterangan dari saya. Mungkin kalau saya ada kekurangan, ada kesalahan, boleh kasih komentar di bawah ya. Ya mungkin itu sedikit berbagi ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang mungkin masih minim. Bagi saya mungkin masih ada kekurangan, minta di diskusi, boleh para master, mungkin para sahabat, para suhu yang lebih handal, yang lebih tahu dari saya, mungkin boleh diskusi. Apa kekurangan saya boleh komentar.
Ya mungkin itu saja dari saya untuk hitung-hitungan PLTS. Jadi seperti itu ya untuk sahabat bos-bosku. Jadi sebelum Anda memesan PLTS, hendaknya Anda harus sedikit pelajarin dulu untuk menjudgment kebutuhan, karena ketika Anda ingin memesan PLTS, Anda tidak akan pernah bisa dijawab oleh PLTS, oleh si pemasang PLTS, kalau hanya menguntarkan 2000 watt berapa, 3000 watt berapa, itu tidak akan pernah ketemu harganya, apalagi dijawab sedangkan datanya harus real. Misalkan pemesanan 2000 watt. 2000 watt ini adalah 2000 watt PLN. Jadi jangan disamakan dengan 2000 watt PLTS ya. 2000 watt PLN itu mau memakai AC 2 unit on time 24 jam gak dimati-matiin sampai AC-nya jeblok juga gak akan masalah, karena listriknya adalah bahan bakar dari batu bara. Kita hanya membeli listrik, bukan membeli alat. Nah, untuk PLTS misalkan kebutuhan 2000 watt. 2000 watt ini mencakup apa aja kebutuhan rumah. Is okay kalau penerangan prioritas pasti. Nah, selain penerangan ini apa aja? Misalkan penerangan. Misalkan ada AC. Nah, AC juga harus diinformasikan AC-nya berapa unit. Misalkan Anda menjawab memakai AC 1 unit. Pasti ditanya lagi 1 PK apa setengah PK. Nah, misalkan Anda menjawab setengah PK. Nah, lampunya misalkan tidak usah disebutkan kalau lampu ini khusus alat induksi. Misalkan Anda ada pompa airnya berapa watt, misalkan di sini misalkan 600 watt. Nah, oke, misalkan ada lagi di sini dispenser atau mesin cuci atau kulkas. Mungkin ini adalah alat-alat yang tidak terlalu penting kita hitung, karena ini ngikutnya sudah ke 2000 watt. Yang penting mungkin ini 1 AC. AC akan ditanya lagi, Bapak on time AC itu di malam hari apa siang hari? Misalkan, oh malam hari aja. Ditanya lagi, malam harinya on time berapa jam? Misalkan saya 10 jam per malam. Nah, disinilah akan ketemu semua harga dan kebutuhan PF-nya, kebutuhan baterainya akan ketemu setelah jelas dengan data ini. Kebutuhan PF-nya nanti di situ akan ketemu dan harganya pun akan ketemu. Begitu ya untuk para sahabat yang pecinta hobi PLTS yang ingin berminat ke PLTS. Hitung-hitungannya sudah jelas tadi ya. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dulu dari Sun Energy. Kurang lebih mohon maaf. Bila ingin ada pemesanan silahkan, di deskripsi kami ada ya di bawah untuk harga PLTS. Kita dari paket 200 WP, harga paling kecil untuk penerangan sampai 2000 atau sampai 3000 WP. Oke, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solar Cell. Mantap.